Selamat datang di Studio Prognosis Podcast, program ngobrol seru informasi hit. Kali ini kita kedatangan seorang perawat dari Dusun Melatup, di mana beliau itu bekerja sebagai perawat di Pustu Dusun Melatup. Nah, terus langsung saja kepada Mbak Sophie untuk bisa menyapa terlebih dahulu para pendengar setia kita dan langsung saja bisa memperkenalkan diri kepada para pendengar setia Prognosis Podcast ini. Baik, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih buat saudara tim podcast. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur telah mengundang saya untuk menghadirin Prognosis Podcast. podcast ini. Saya sangat berterima kasih. Kemungkinan nanti saya akan menceritakan sedikit tentang kehidupan saya di Dusun Melatup. Oh iya. Makasih Mbak Sophie atas perkenalannya dan juga sudah ingin berbagi cerita terkait bagaimana seorang Mbak Sophie bekerja di Dusun Melatup. Nah, terus mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin Bu Sophie bisa menceritakan sedikit terkait gambaran atau demografi dari Dusun Melatup itu sendiri. Baik, kami memiliki desa. Desa itu Desa Nibung Terjun. Dari Nibung Terjun menuju ke Dusun Melatup itu sekitaran 1 jam. 1 jam. Itu 1 jam. Jalannya pun sangat dibilang agak bahasa halusnya sangat bagus. Bagus itu dalam arti jelek lah. Oh iya. Nah, sangat jelek. Kemungkinan kalau kita melalui akses jalan menuju ke Melatup itu jalannya itu bebecek. Oh, masih tanah. Iya, masih tanah. Masih tanah. Terus berkerikil. Kalau seandainya datang hujan, di situ sangat luar biasa sekali. Rasa bahagianya itu kalau kita jatuh berlumpur itu serunya di situ. Serunya di situ. Tetapi berpetualang gitu ya. Berpetualang. Ketika kita melewati jalan tersebut ke Dusun Melatup, itu jalannya wow luar biasa. Itu pada saat kalau posisi hujan ya cuaca hujan ya, cuaca hujan. Luar biasa, sangat luar biasa sekali. Tapi posisi kemarau ya, wow luar biasa. Kalau misalnya cuaca hujan itu becek, terus kalau musim kemarau dia berdebu pastinya. Wah, rambut kita ini bisa jadi uban. Oh sangat gitu. Bisa sekali. Sangat gimana ya rasanya kalau seandainya kita kena debu itu. Semua wajah ini bulu mata ini bisa putih semuanya. Putih semua ya. Putih. Jadi kalau kita dari Dusun Melatup ke Nibung Terjun ke Melatup itu sekitaran 1 jam. Itu cepat. Itu 1 jam itu cepat ya Mbak? Cepat. 1 jam itu cepat. Kalau kita ke SP5 itu lumayan dekat lah, sekitaran ada setengah jaman itu kalau kita lambat. Oh, berarti lebih dekat ke SP5 ya daripada ke Desa Nibung Terjun itu sendiri. Lebih dekat. Begitu. Udah begitu aja Mbak? Ya. Ada yang mau ditambahkan terkait gambaran? Mau ditambahkan gambarannya yang sedih atau yang bahagia? Yang mana diceritakan ini? Ya mengikut Mbak, bagaimana pengalaman Mbak semasa di Dusun Melatup itu sendiri? Kalau selama saya di Dusun Melatup, pengalaman saya itu wow sangat luar biasa sebagai medis ya. Sangat luar biasa lah. Keluh kesahnya itu di situ ya, kita sebagai medis, saya sebagai medis ya, kalau ibaratnya mampu tidak kita di Dusun Melatup itu, kita secara medis kalau dikata nggak sebagai manusia kita itu tidak mampu, tetapi ini kan tanggung jawab kita itu sebagai medis panggilan jiwa. Kalau kita di panggilan jiwa itu ibaratnya kita ditempatkan dimanapun harus siap. Ya, seperti itu. Kalau ibaratnya kita memilih pekerjaan, kita nggak usah ngambil medis, ya kan?
kita sudah ditempatkan di situ gitu. Kalau kita memang udah panggilan jiwa dari hati kita, ini saya ya, pengalaman saya. Nah, apalagi kalau di dusun Melatup itu awamnya masih tinggi, pengetahuan itu kurang masih di sana. Nah ini karena podcast ya, untuk para pemerintah saya sangat berharap sekali, tolong perhatikan Melatup, dusun Melatup kami itu. Karena di sana ya saya tidak tahu mau bilang apa ya, lampu tidak ada. Lampu tidak ada ya, Tidak Mbak ada ya? lampu. Di sana itu sangat susah. Lampu tidak ada. Apalagi terkhusus di Melatup ya. Melatup, ya, Maksudnya dusun di Melatup. Pustu saya dulu Iya, ya. di Pustu. Air tidak ada. Itu saya sangat susah. Saya sebagai medis, mau nggak mau kita tetap mandi ke air sungai. Air sungai itu tidak lancar alirannya. Alirannya tidak lancar ya, Tidak Mbak? lancar. Terus kalau misalnya mandi ke sungai itu maksudnya kita datang ke sungai, apa alirin lewat pipa seperti itu, Mbak? Kita ya datang ke sungai. Oh, mandi di sungai berarti Iya, ya? mandi ke sungai. Ya, susahnya di situ. Tapi ada senangnya juga. Saya senang sebagai medis bisa bertanggung jawab, mengabdi di situ. Ibaratnya saya berusaha walaupun jauh ya dari kota ya, sangat jauh sekali. Terkadang terkendala kita itu ketika ada yang emergensi, yang sedihnya itu ya, mobil ambulan. Mobil ambulan belum ada ya, Mbak? Mobil ambulan di dusun Melatup itu belum ada, tetapi kita untuk sementara ini dari Nibung Terjun, dari desa. Posisi mobil ini saat ini mobil ambulan itu di Nibung. Ya, di desanya ya? Iya, ketika kita ada yang emergensi kita harus nelpon. Nelpon dulu ke desa, terus baru dari desa ke dusun Melatup itu ya? Iya. Kalau seandainya nggak ada, terkadang itu yang kita sakit kali itu kalau nggak ada supir. Oh, nggak ada supir. Iya, kalau tidak ada supir itu rasanya itu gimana ya? Kita pakai mobil pribadi, mobil orang sembarang. Kadang kita panggil mobil orang itu. Yang ada di dusun Melatup Iya, dusun Melatup. Berarti di dusun Melatup itu juga udah masyarakat itu udah yang memiliki mobil gitu ya? Ada sebagian, nggak semuanya ya. Oh, iya. Apalagi dusun Melatup itu banyak yang tidak bekerja. Tidak bekerja ya, Mbak Iya. ya? Mereka itu lebih cenderung mengapakan katanya ke duku, ke ladang gitu. Mereka lebih fokus ke ladang. Itu aja. Berkebun ya fokusnya Iya, mereka ya? berkebun, berladang. Terus ya baik Mbak, menurut Mbak Sophie sendiri dengan keberadaan Pustu kita di Dusun Melatup itu bagaimana? Apakah sudah cukup menjawab kebutuhan masyarakat? Kita sebagai manusia itu kata cukup itu tidak ada. Ya, kita sebagai manusia itu tidak ada kata cukup. Benar tidak? Ya benar. Jadi kalau dibilang itu kurang, tidak cukup, kurang. Banyak Mbak, satu. Salah satunya. Ya, salah satunya ya. Ini untuk khusus Pustu ya. Iya, Pustu. Salah satunya itu saya minta itu pagar. Oh, pagar di Pustunya itu ya Mbak ya? Pagar, karena saya itu jujur Pak, Ibu yang ada di podcast ini, keluhan saya itu cuma apa ya, mau saya bilang ya, saya mau pengen nangis nggak mungkin menangis ya kan, tapi namanya keluhan di Pustu kan, bukan cerita, kita menceritakan sedikit. Kenapa saya meminta pagar? Karena satu, saya sudah 2-3 kali saya itu kemalingan. Oh, kemalingan di Pustu itu ya? Kemalingan. Tapi saya tidak ada berkuar-kuar, tidak ada memberitahu kemana-mana. Cuma saya yang berkuar itu cuma satu. Itu pada posisi itu celengan anak saya hilang 2. Itu kemalingan itu posisi Mbak ada di mana? Apa lagi nggak ada di rumah atau memang ada di rumah gitu? Nah, kalau setiap hari Sabtu kan kita weekend nih. Iya. Nah, nggak mungkin kita kerja terus kan. Kita harus membawa relaksasi anak saya ini. Anak saya kan ada 2 nih. Iya. Saya harus bawa happy daripada jenuh dia di situ kan. Jadi setiap hari Sabtu itu saya pulang ke SP4. Nah, saya pulang ke SP4. Ketika hari Sabtu itu saya pulang. Dari SP4 saya pulang ke Melatup di hari Minggu. Nah, saya pulang di hari Sabtu ini, di hari Minggu ini seperti ada yang kurang, tapi nggak tahu apa yang kurang ini. Ternyata celengan anak saya itu hilang. 2 itu celengan anak saya. Saya rutin anak saya ini supaya nabung. Tiap hari itu harus nabung, walaupun mau 2.000 atau 3.000. Iya. Nah, hilang.
apa ya yang kurang ini. Nah, malam harinya, loh Bang, celengannya mana? Ya, ternyata hilang. Hilang. Itu satu celengan semua apa cuma uangnya aja Mbak yang hilang, Mbak? Saya celeng-celengnya. Satu celengannya itulah. Hilang dua-duanya. Ya udah, nggak apa-apa lah. Uang bisa kita cari, tapi Kak, intinya kita aman. Nah, itu. Di baru bulan yang lalu lampu saya hilang. Lampu rumah depan rumah. Depan rumah ya? Iya, karena kita kan pakai genset pribadi. Nah, kita pakai genset pribadi. Jadi di situ besoknya itu paginya saya lihat lampunya itu sudah hilang. Udah nggak ada ya Mbak. Yang ketiga, rumah saya dicongkel. Itu posisinya Mbak nggak ada di rumah? Posisinya pintar, malingnya pintar. Posisi saya nggak ada di rumah. Itu kan nggak ada jeruji ya, yang besi-besi itu ya. Nah itu nggak ada. Jadi kan dicungkil, apalagi kita ensel pintu kita itu lunak. Punya pustu itu lunak. Jadi dicongkel kayak gini, bisa. Itu hilang dia, itu uang 50.000 dengan senter hilang. Itu berarti cukup berbahaya ya Mbak. Berarti kan rumah pustu itu harus didiamin. Maksudnya kalau nggak ada orang, ya otomatis bakal orang itu berusaha jahat gitu ya. Betul sekali. Berarti selama Mbak tinggal di Pustu Melatup udah 3 kali kemalingan itu ya Mbak? Sudah 3 kali. Sudah 3 kali saya kehilangan. Berapa lama Mbak sudah bekerja di Pustu tuh Mbak? Di Pustu hampir 2 tahun. Bulan 3 ini 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya Mbak ya? Ya hampir 2 tahun. Nah, terus kita lanjut ya Mbak. Nah, kan di Dusun Melatup ini dikatakan cukup jauh dari kota ataupun dari desanya sendiri kan 1 jam. Nah, apa yang mendasari Mbak itu mau bekerja di sana dan mau mengabdi di Dusun Melatup itu sendiri? Yang kayak saya katakan tadi, panggilan jiwa. Panggilan jiwa ya Mbak ya? Panggilan jiwa. Hati saya, kalau dibilang secara manusia, saya tidak mampu. Ya, secara manusia kita tidak mampu. Tetapi kita kembali lagi dari hati kita. Kita ini sebagai medis, apa sih arti medis itu? Ya kan? Banyak sekarang dengan medis ini sekarang material. Benar tidak? Material ya kan kebanyakan sekarang. Tetapi saya tidak memikirkan seperti itu. Yang saya utamakan ke Dusun Melatup itu ibaratnya kita saya agak susah juga ya mau mengapakan kalau dibilang keluh kesah itu banyak sekali di Melatup itu. Banyak sekali ya Pak? Banyak sekali, tapi mau yang dikatakan ini blank langsung ya kan. Blank dia. Tetapi di situ kalau seandainya keluh kesahnya itu sangat banyak sekali Mbak di Melatup itu. Sangat banyak sekali. Banyak sekali. Nah, terus yang kan keluh kesah Mbak di Dusun Melatup itu kan sangat banyak sekali. Terus berarti kan memiliki apa tantangan Mbak kan sebagai nakes tuh bekerja di Pustu Melatup, apa tantangan terberat Mbak semenjak mengabdi atau bekerja di Pustu Melatup itu sendiri? Tantangannya ya, kayak saya bilang tadi di Melatup itu kan banyak yang awam ya Mbak ya. Nah, tantangan saya itu bagaimana cara kita untuk merayu pasien ini untuk ibaratnya ini ada emergensi nih, harus dirujuk segera. Iya, kan? Nah, mereka itu bukan langsung mau mereka untuk dirujuk. Masih butuh banyak pemikiran kayak gitu. Mereka berpikir bukan kalau diskusi masih enak ya. Diskusi masih enak. Tapi mereka itu cenderung sebelumnya ya. Mereka itu cenderung mereka itu lebih berharga ibaratnya dukun ya bahasanya itu ya, adat. Masih kuat adat mereka ya. Masih kuat sekali di sana. Mereka adat dulu. Ketika sudah adat nanti bahasanya saya kurang paham bahasanya itu. Nantinya seperti ada tongkat kayak gitu. Nah, mereka mengetahui dulu penyakitnya apa. Di situ tantangan saya itu di situ untuk bagaimana caranya membujuk mereka ini supaya mau ke puskesmas. Tapi mereka tetap juga tidak mau. Berarti kalau mereka benar-benar mau dirujuk itu berarti kalau sudah dalam keadaan parah seperti itu ya Mbak berarti? Ya, betul sekali. Berarti susah ya untuk kita mengedukasinya, untuk mengajaknya maksudnya sekarang itu kan memang zamannya kalau orang sakit kan memang harus berobat ke pelayanan kesehatan seperti itu.
Berarti masih belum masih banyak yang belum bisa memahami ya terkait Iya, itu. betul sekali. Kalau kita sudah memberi pemahaman, kita dibilang banyak ngomong. Iya. Ya, kita disuruh dibilang banyak ngomong. Jadi kalau kata dari hati ini apa? Sakit hati sih kalau udah dibilang banyak ngomong ini katanya. Udah katanya. Saya di situ langsung mundur kalau udah dibilang kayak gitu. Berarti posisi lagi mabuk. Nah, itu aja. Yang penting kita sudah menjalani sebagai seorang nakes, sudah mencoba bagaimana mencegah orang itu tidak terjadi penyakit seperti itu, Mbak. Ya. Karena kan kita cuma bisa mencegah, terus mengobatinya nanti dokter. Dokter, ya betul sekali. Kita ini untuk sementara aja. Iya. Nah, terus lanjut ya Mbak, untuk jumlah penduduknya sendiri kira-kira ada berapa jiwa Mbak yang tinggal di dusun Melatup itu sendiri? Karena dusun Melatup itu untuk sementara itu di dusunnya aja ya, itu hanya 50 kakak. 50 kakak. Belum lagi di perusahaan kalau ibaratnya itu numpang ya. Bahasanya numpang kayak gitu apa sih? Misal itu seperti apa contohnya numpang tuh Mbak? Maksudnya, numpang itu misalnya dari Abi. Abi itu daerah mana? Kalbar. Oh, dari Kalbar ya. Tapi KTP-nya KTP Kalteng. Dia asli orang Abi, tapi mungkin karena di sana akses untuk kesehatan agak susah, segala sesuatu ngurus apa-apa agak susah, jadi mereka pindah jiwa, bahasanya itu pindah jiwa gitu. Jadi mereka pindah jiwa ke dusun Melatup. Ya. Banyak di situ sudah. Berarti ada sebanyak 50 kakak ya? Ada lebih 60-an, ada 60, sekitar 60-an. 60-an kakak ya Mbak ya? Ya. Nah, terus kan itu tadi kan terkait penduduk di Dusun Melatup itu ada sekitar 60 kakak. Nah, terus kalau untuk terkait data balita, ibu hamil maupun lansia itu kira-kira ada berapa Mbak di Dusun Melatup itu sendiri? Untuk sementara saat ini ya, kalau untuk tahun 2024 ini kan 2023 kemarin itu ada sekitar 15-an. Ini sekarang sudah 2024. 2004 ini sekarang sekitar ada 4 orang. 4 orang atau 3. Itu ya ibu hamil. Yang ibu hamil ada 4 orang. 4 orang, sekitaran itu 4 orang. Terus kalau balitanya sendiri, Mbak? Balitaan itu ada, ini sekarang balitanya ini ada yang berserak ya, ada di Kapuau. Jadi cuma ikut data gitu aja. Kalau tempat tinggalnya nggak di situ. Oh, cuman datanya aja terkait dia tinggal datanya KTP-nya seperti itu ada di Dusun Melatup, tapi tinggalnya enggak di situ. Dari situ. Ya itu sekitaran ada, kalau balita ada sekitar 12 atau 13-an. Oh, 12 balita atau 13 balita ya. Ya lumayan juga ya, Mbak. Lumayan. Makanya kalau bisa ada posyandu atau imunisasi di tempat kita. Ya kemarin juga kami kan sudah melakukan podcast juga dengan Pak Camat. Itu juga kemarin sudah bukan meminta, apa Pak namanya? Kami juga sudah mengusulkan bagaimana terkait di Dusun Melatup itu sendiri bisa didirikannya posyandu. Nah, karena kan dilihat dari balitanya sendiri kan cukup lumayan kan, ada 12 maupun 13 balita. Seperti itu. Ya, tapi ini masih diusahakan gitu, Mbak. Nah, terus jadi selama ini penyakit yang seperti apa yang sering terjadi di daerah tersebut, Mbak? Nah, karena di sana gimana ya? Karena di sana masyarakat di sana cenderung penyakit ya. Iya. Kalau di sana itu penyakit yang lebih sering itu satu hipertensi. Oh, hipertensi ya. Hipertensi. Itu rata-rata yang hipertensi itu lansia apa yang orang berusia produktif? Lansia. Oh ya, tadi lupa tadi itu. Yang lansia itu ada berapa, Mbak? Kalau lansia itu sekitar 30-an ada. Di Dusun Melatup itu ya? Melatup itu paling saya bilang, kalau mengikutin yang di Abi ya, itu ada sekitar 30-an. Makanya saya bilang tadi, saya minta kalau bisa ada posyandu atau lansia. Nah, kalau bisa. Mau ya posyandu balita ataupun posyandu lansia gitu ya, Pak. Terus berarti tadi terkait penyakit itu yang sering terjadi di Dusun Melatup itu terkait penyakit hipertensi ya, Mbak? Hipertensi dengan dispepsia. Dispepsia ya, Mbak? Gitu. Selain itu nggak ada lagi? Berarti yang terlalu sering penyakit hipertensi dengan dispepsia itu aja. Berarti tadi untuk yang terkait
penyakit hipertensi itu sendiri dari usia berapa kira-kira? Selama saya mengabdi di Dusun Melatup itu, orang yang berobat ke Pustu itu umur 50 ke atas ada. Dari umur 50 ke atas 50 ya, ke Mbak? atas ada. Berarti termasuk pralansia. Pralansia. Mbak. Nah, terus selanjutnya ya Mbak, pertanyaan untuk selanjutnya itu, nah bisa nggak Mbak Sophie itu berbagi semacam pengalaman atau tips terkait bagaimana menjadi seorang nakes itu tidak terlalu cengeng, yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit minta pindah dan lain sebagainya. Kan terbukti dari Mbak Sophie kan dia sudah cukup lumayan bisa bertahan di Dusun Melatup itu selama 2 tahun gitu ya Mbak. Sedangkan nggak ada listrik, terus juga pernah mengalami tadi kemalingan seperti itu. Nah, bagaimana tips dan trik Mbak untuk bisa bertahan kepada nakes-nakes lainnya contohnya? Oke. Tips saya itu bisa bertahan itu cuma satu, bersyukur. Yang kedua, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat, hati yang sukacita. Hanya itu aja yang saya apakan. Kenapa saya bisa bertahan di situ. Jadi kalau pikiran kita bahagia, ya kita jalaninya bisa bahagia gitu ya Mbak ya? Betul sekali. Kalau kita tekanan itu, stres memang benar-benar jenuh itu ada. Tapi kalau kita bawa bercanda, bergurau, pokoknya sukacita aja tuh ya, happy aja ya. Iya. Berarti semua pekerjaan apapun itu harus dibawa happy gitu ya Mbak? Ya, betul sekali. Begitu. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir. Terus apa ke depan harapan Mbak Sophie khususnya untuk kebutuhan penunjang Bu Sophie dalam mengabdi di Dusun Melatup itu sendiri? Harapan saya itu perhatikan Dusun Melatup. Lebih diperhatikan lagi gitu ya Mbak ya? Diperhatikan lagi fasilitasnya terutama. Fasilitas untuk Dusun Melatup ya. Fasilitasnya saya mohon sekali untuk para pejabat, ayo mari turun langsung, terjun langsung ke Dusun Melatup. Ya, lihat kondisi desa kami seperti apa, masyarakat dusun kami seperti apa. Kami berharap Dusun Melatup itu menikmati lampu, itu aja, biar supaya terang. Iya, karena kan zamannya sekarang orang sudah mempunyai lampu gitu ya Mbak ya. Cuman di Dusun Melatup itu sendiri belum ada lampu. Terus yang kedua, saya minta pagar. Pagar Pustu itu ya Mbak ya. Pustu. Biar nggak kemalingan lagi. Biar nggak kemalingan lagi. Terus yang ketiga sumur. Sumur ini sudah dibuat, Sumur bor ini sudah dibuat. Tapi yang anehnya, saya mau ketawa ya. Sebelumnya saya minta maaf untuk para pejabat ya. Yang anehnya itu sumur ini sudah selesai, tapi airnya nggak ada. Yang anehnya itu, mau nggak mau saya sebagai medis kembali lagi ke sungai. Ya kan? Itu maksudnya airnya nggak ada apa gara-gara musim kemarau ini, apa memang kalau pas musim hujan itu nggak ada airnya Mbak? Nah, sama aja musim kemarau dengan musim hujan itu. Sama aja? Sama aja. Ada nggak nyampe 10 menit, mati airnya, dimatikan lagi listriknya, baru hidupkan lagi, ada lagi airnya, nggak nyampe 2 menit, mati lagi airnya. Nah, daripada saya bolak-balik matikan, mesin saya rusak, lebih baik saya matikan, saya mandi ke sungai. Berarti itu entah itu sumurnya kurang dalam, apa memang sumber airnya nggak ada ya Mbak di situ? Nah, kalau masalah itu saya kurang paham. Intinya saya sebagai di situ karena saya tidak ada suami di Pustu itu, jadi mau nggak mau saya terjun ke sungai. Berarti tapi untuk di rumah sendiri Mbak juga menampung air? Menampung air, tapi kalau saya minta air itu dari KSK. Saya minta dari KSK. Berarti dari perusahaan KSK itu lewat Dusun Melatup, lewat Pustu, terus baru minta air begitu? Ya, kan Abdilin dulu kita lewatin. Mereka itu masalah Abdilin 11, saya lupa Abdilin 11 atau Abdilin 12. Saya yang minta ke Abdilin, nanti mobil John Deere datang. Jadi saya minta. Nah, jadi sekarang itu
tower air itu yang dari dinas itu saya pakai jadinya. Jadi 2 tower saya. Berarti ada penampungan ya di tower Ada itu? penampungan, ada. Kalau penampungan ada. Ya itu mungkin itu saja Mbak. Itu saja penjelasan dari Mbak Sophie. Terus terima kasih banyak karena sudah berbagi pengalaman, entah itu pengalaman bahagia ataupun sedih ya Mbak ya. Pokoknya terima kasih. Nanti misalnya kalau ada podcast selanjutnya mungkin harus mengundang Mbak kembali. Mbak bersedia ya? Oke, Oh ya. Ya, makasih Mbak. Prognosis Podcast, Provide Voice and Stay Exist.